Satu Mbak Sasa. Selamat pagi, Abah. Selamat pagi Pagi Sasa. teman-teman semuanya. Sasa kemarin saya minta maaf ya. Kemarin Dalam. telat ya. Wah, tidak apa-apa, Abah. Aman. Karena kemarin itu saya dari Ya, Jakarta naik pesawat jam 3.30. Nah, jam flight paling 3.30. pagi ya, flight paling pagi tuh. Dan Ya dan Allah. rencananya jam 5 kurang sudah mendarat kan. Tapi on time deh. Tumben. Aku sebetulnya di dalam pesawat, artinya ketika boarding itu saya berpikir, aduh saya nanti pasti terlambat karena pesawat ini terkenal sebagai pesawat yang tidak pernah tidak terlambat. Jadi nanti gimana ya ini ya. Iya, Nah, iya. pas kemudian boardingnya itu on time. Kemudian meninggalkan Belalai Gajah itu on time. Waduh, ini istimewa. Kok tumben banget ini tidak telat gitu. Kemudian ternyata take off-nya itu dari runway yang jauh. Di Jakarta itu kan ada 2 runway. Jarak antar runway itu bisa 2 kilo sekitar itu, 1,5 sampai 3 kilo. Jadi harus taksi itu pesawat harus berjalan dulu menuju runway yang jauh begitu. Saya meniti karena saya pengen nanti telat atau tidak ini ketemu Sasa. Tapi saya meniti dari meninggalkan Belalai Gajah itu sampai landasan tempat take off itu berapa menit? Ternyata 7 menit sendiri. Waduh, nanti Pantes kemudian on time ya, Bah ya. take off hujan tapi enak dan saya lantas makan sahur di pesawat karena malamnya kan saya menghadiri Imlek. Di situ saya beli beberapa makanan. Nah, untuk dibawa sahur dan ketika take off itu tik 3.45 take off. Pas ini kalau makan sahur nanti selesai makan pas waktunya imsak begitu. Nah, begitu. Nah, kemudian mendarat sudah jam 5. Aduh, ini kan di dalam pesawat kan belum bisa buka handphone. Nah, sehingga sudah jam 5. Nah, untung Anda inisiatif untuk dilakukan saja online-nya. Kemudian ketika di gerbang pesawat saya mulai on kan. Kemudian saya sambil jalan bisa ngikuti suara Anda, tapi saya tidak bisa buka videonya. Ya, saya lihat sudah berjalan ya baguslah kemarin. Asik kan kemarin kan ya. Oh, seru, Bah. Benar-benar kita sendiri pun belajar bagaimana pola pikir anak muda ini ternyata memang cukup apa ya, Bah ya? Berbeda lah dengan pola pikir mungkin orang 25 tahun ke atas gitu ya, Bah ya. Dan memang ini menarik, Bah. Bukan ya? Apa menarik? Menarik untuk dibahas karena memang penggambaran ini. Tapi Sasa, Anda matanya bersinar sekali. Anda ini nggak ngantuk? Enggak, Bah. Sekarang Sasa alhamdulillah sudah biasa juga ini untuk this morning ya. Tidak. Cantik loh. Cantik. Terima kasih Runo. Sejak kapan rambut ada poninya begitu? Sejak kapan ya, Bah ya? Sejak Sasa habis melahirkan supaya Sasa bisa dibilang anak muda lagi, Bah. Jadi dipakein poni. Sebelum itu seperti apa rambutnya? Rambutnya Sasa belahan ini, nggak pakai poni. Gitu. Gitulah, Bah. Karena lebih muda begitu ya? Ya gitulah, wanita tuh gitu, Bah. Kalau sudah ada berumur tuh pengen banget dibilang muda. Jadi akan memakai cara apapun gitu, Bah, buat kelihatan lebih muda. Termasuk pakai Anda poni. Tidak berumur, Anda masih muda sekali. Ya. Iya, nggak mau kalah sama Abah semangatnya soalnya, Bah. Luar biasa. Sekarang apa? Jadi kemarin pembicaraan tentang tua dan muda ya dengan teman kita yang dari UGM. Mas siapa namanya? Mas Tio. Ya, Mas Tio itu luar biasa, bahkan memang pernyataannya dia juga yang sebenarnya dibilang
yang saya pertanyakan itu loh, Bah, yang anak muda itu, ya katanya orang tua itu kan menang pengalaman gitu kan, walaupun anak muda lebih pintar. Terus Mas Tio kan dibilang bahwa masa lalu memang dimiliki oleh orang tua, tapi masa depan itu miliknya anak muda. Nah, Iya. kalau untuk Abah Mengesankan, itu sendiri, mengesankan. Kalimat itu iya, iya, mengesankan. betul, betul, betul. Makanya ini saya ingin membahas kalau menurut Abah sendiri ya, apa satu kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan anak muda zaman sekarang, menurut Abah? Saya kan sudah tua, aku nggak tahu. Kalau saya tahu nanti saya bertentangan dengan teorinya Mas Tio itu nanti. Oh Ya. gitu. Jadi lebih baik saya tidak tahu supaya teorinya dia itu Sudah betul tahu. gitu. Aduh. Iya, Ya. tapi kalau memang dibandingkan generasinya Abah begitu ya, yang Abah perhatikan gitu, dan karena Abah ini kan full of ini pengalaman, Bah, menurut saya. Nah, apa sih, Bah, yang paling banyak berubah begitu dari anak muda ini sama Rasanya zamannya itu Abah dulu? rasanya itu uh, saya tidak tahu, betul-betul tidak tahu, tetapi begini. Ya. Kenapa Bung Tio yang umurnya begitu muda dan pikirannya begitu kritis dan matang, saya kira ada kaitannya bahwa dia studi ilmu filsafat. Oh, oke. Karena ilmu filsafat itu di atas ilmu apapun. Bahkan kalau ahli filsafat, termasuk filsafat Islam, itu mengatakan bahwa filsafat itu di atas agama. Begitu. Filsafat itu di atas. Itu bedanya antara filosof dengan teolog. Gitu. Nah, teolog itu dogmatik, terkungkung um, oleh doktrin-doktrin final. Jadi teolog itu final. Ya, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, begitu. Final. Nah, sedangkan filosof atau filsafat itu mempertanyakan semua hal, mempertanyakan secara kritis, jadi bukan hanya mempertanyakan, bukan mempertanyakan secara usil atau secara ngomel, tetapi mempertanyakan secara kritis. Itu bedanya antara teologi dan filsafat, antara teolog dan filosof. Kalau teolog itu final, begini, begitu, haram, halal, boleh, tidak boleh, percaya, tidak percaya, gitu. Harus diterima seperti itu. Tapi kalau filsafat itu harus mempertanyakan mengapa begini, mengapa begini, mengapa begini, mengapa begini, terus itu. Nah, sehingga para filosof atau orang yang bergerak di bidang filsafat, termasuk filsafat Islam, itu ada yang menilai bahwa Imam Al-Ghazali itu bukan filosof. Begitu. Tentu ini menyakitkan kata-kata ini bagi pemuja Imam Al-Ghazali, tetapi kalau para filosof yang bergerak di bidang filsafat itu akan mengkategorikan Imam Al-Ghazali itu teolog. Dia bukan filosof. Meskipun di buku-buku semua termasuk yang kita pelajari, salah satu filosof terbesar Islam adalah Imam Al-Ghazali begitu. Nah, dan Imam Al-Ghazali dianggap filosof besar yang menemukan filosofi, tetapi yang ditemukan itu adalah filosofi tentang finalnya kalam gitu. Finalnya kalam dalam pengertian bahwa ini sudah selesai. Jadi filosofinya Imam Al-Ghazali adalah filsafat sudah selesai. Jadi karena sudah digantikan dengan kalam, dengan dogma bahwa ini boleh, ini tidak boleh, digantikan dengan fikih kalau dalam ilmu agama. Nah, ini yang para filosof keberatan, termasuk Ibnu Rus misalnya, dia mempertanyakan, terus mempertanyakan, karena di dalam tafsir kan juga ada asbabun nuzul, riwayat turunnya sebuah doktrin. Misalnya ada anak muda, cewek muda, perempuan muda. Saya komunikasi dengan dia
sejak kecil hidupnya di madrasah, kemudian asrama, di madrasah asrama, sampai dia tamat aliyah, aliyah itu SMA. Kemudian dia masuk perguruan tingginya juga perguruan tinggi yang sangat religius, bahkan puncaknya yaitu Institut Ilmu Al-Quran atau pokoknya tentang Al-Quran. Dan di situ dia mendalami tafsir Quran, dan dia berpikir terus, tapi setelah itu dia berpikir terus sampai akhirnya dia tidak mau lagi berjilbab, dan dia menelusuri banyak hal yang berkaitan dengan dogma itu. Yang dia, karena dia ahli tafsir, maka dia mengkaitkannya dengan asbabun nuzul, riwayat. Jadi kalau dia membaca tafsir, membaca Quran, ini artinya begini, maunya begini, itu dia telusuri riwayatnya ini dulu, kok ajaran ini dulu turun, riwayatnya bagaimana ya, gitu. Termasuk riwayat turunnya ayat bahwa orang Islam dilarang makan babi, misalnya begitu. Dia telusuri kenapa, dan kesimpulan dia menarik sekali. Yang saya agak takut menceritakan di sini. Namanya Kumaila. Namanya Kumaila. Anda bisa cek di internet, namanya Kumaila. Dan menurut saya, dan dia cantik. Tapi dia lagi dihujat banyak orang, ya biasa begitu. Dan termasuk masalah pribadinya juga diungkit-ungkit begitu. Tapi ya begitulah, orang ilmuwan biasa begitu. Nah, sekarang saya pikir Bung Tio itu bisa begitu karena dia mendalami filsafat. Jurusan dia juga jurusan filsafat. Tapi kan banyak juga yang jurusan filsafat tapi dia berfilsafat dengan serius. Dan yang kita harus paham kepada Bung Tio adalah bahwa dia adalah orang yang mendalami filsafat, dan filsafat adalah ilmu atau cara berpikir yang terus mempertanyakan apapun, tidak terikat kepada dogma, apalagi kekuasaan. Karena itu kalau dia tidak takut, itu ya saya kira dogma saja dia tidak takut, apalagi kekuasaan. Begitu. Karena kalau dia sampai takut pada dogma, dia takut pada kekuasaan, maka dia belum mendarah dagingkan filsafatnya ke dalam pribadinya. Karena itu misalnya kita lihat Rocky Gerung begitu. Karena apa? Dia orang filsafat. Jadi dan karena itu kan banyak aliran yang mengatakan, saya nggak tahu saya setuju atau tidak, bahwa fakultas filsafat itu dibubarkan saja, begitu. Loh, kenapa dibubarkan? Begitu. Karena sebetulnya filsafat itu atau ilmu filsafat itu harus diajarkan sejak SD. Wah, ini menarik nih, betul, mantap. Sejak SD, Setuju. Kalau kemudian itu, SMP, SMA, itu sudah harus dipelajari ilmu filsafat. Nah, karena sampai SMA sudah belajar ilmu filsafat sejak kecil, maka untuk apa lagi ada fakultas filsafat? Begitu. Meskipun ada juga yang berpendapat fakultas filsafat tetap perlu, karena ya itu kan tidak ada batas dalam ilmu filsafat. Ibaratnya di atas langit ada langit, di atasnya langitnya lagi ada langit lagi. Jadi kalau dianggap cukup dengan SMA, berarti langitnya habis, begitu. Padahal prinsip yang utama di atas langit masih ada langit, begitu. Nah, tentu perwujudannya ketika filsafat masuk SD atau katakanlah masuk SMP lah, masuk SMP atau masuk SMA, itu sifat pengajarannya saja yang berbeda. Intinya kan filsafat mengajak orang untuk selalu bertanya, mempertanyakan kritis ya. apapun Kritis dipertanyakan. gitu ya. Dan itulah sumber kekritisan.
orang menjadi kritis, dan itulah sumber lahirnya akal sehat. Jadi kalau kita banyak sekali anggota masyarakat yang katakanlah dianggap sulit diajak berakal sehat, karena memang kita tidak diajarkan berpikir sehat itu, berpikir kritis itu sejak kecil. Dan salah satu jalan keluar adalah filsafat dengan segala bentuknya. Ya tentu tidak seperti di Fakultas Filsafat, di SMA. Nah, tetapi tentu ide ini akan ditentang oleh banyak aktivis agama atau teolog begitu, karena itu tadi nanti seperti kritik terhadap Imam Al-Ghazali saja dikritik, apalagi ustadz yang di SMA. Nanti repot guru-guru nanti ini kalau muridnya tanya terus kan, tanya yang aneh-aneh, nanti gurunya kuat nggak menghadapi. Bisa juga pendapat yang tidak setuju, motifnya adalah motif takut kalau murid itu kritis. Sedangkan penguasa takut kalau rakyatnya kritis. Begitu. Setuju. Setuju. Ih, menarik sekali, Mbak. Memang kalau kita lihat di Indonesia, apa ya, kurikulum pendidikannya memang kalau seumpama ada gambar itu sebenarnya kita itu berangkat dari berbagai macam bentuk, lalu di sekolah kita tuh kayak di kotak gitu, Mbak. Jadi dibentuk secara masif untuk jadi kotak gitu. Padahal sebenarnya manusia itu kan esensinya dia adalah orang dengan pribadi yang berbeda-beda. Nah, kalau tadi menariknya, Mbak, nanti kalau filsafat dijadikan kurikulum nanti banyak yang ini protes. Sebenarnya sudah enggak, Mbak, karena tergantung bahasanya aja. Jadi sekarang kalau yang saya tahu di sekolah-sekolah swasta atau internasional tuh mereka udah mulai untuk mengajarkan anak didiknya berpikir kritis, tapi namanya bukan filsafat, Mbak. Nanti itu ternyata namanya kurikulum beda-beda. Ada Critical thinking. Ya, critical thinking. Nah, jadi beda, Mbak. Jadi kalau memang kita bilangnya tentang filsafat, mungkin banyak yang menghujat. Tapi kalau bilang, ini anaknya nanti kita akan latih critical thinking dengan... Setuju. Jadi nggak usah dinamakan filsafat. Ya. Nggak usah, Mbak. Critical thinking harus dibentuk dari kecil. Nah, gitu, Mbak. Jadi itu akan menjadi dan itu menarik karena memang di psikologi sendiri kan bilang bahwa anak cerdas itu adalah anak banyak bertanya. Sebenarnya kalau saya bilang nggak anak cerdas, Mbak. Anak kecil itu masa banyak tanya, Mbak. Yang saya tahu itu. Ya, betul. Ya, Sasa gimana? sebagai S2 psikologi tentu sangat paham itu dan bisa carikan jalan keluar tadi. Ya udahlah kita ajarkan sejak SMP, tapi jangan dinamakan ilmu filsafat. Tapi critical thinking, begitu ya bagus. Saya pernah ketemu seorang kiai muda di Bangkalan, tapi Bangkalan yang sangat-sangat pedesaan, dan dia ini mendirikan madrasah di desa itu, dan dia dulu anak yang dianggap nakal sekali, tidak mau ngaji, tidak mau sholat, dia jadi boneknya Persebaya, padahal dia cucunya kiai yang besar sekali. Kemudian setelah itu dia ternyata begitu dewasa, dia akhirnya membaca kitab, dan setelah kelihatan jinak, dia dikirim ke Mekah atau Madinah, kemudian di sana dia belajar. Tetapi karena bekas anak nakal atau anak dugal atau anak yang liar begitu, jadi ketika di pondok pun waktu dia remaja itu lebih sering nonton sepak bola dan nonton film daripada ngaji. Nah, tetapi setelah di Mekah dia ngaji ke kiai-kiai besar di sana, dia agak dikucilkan oleh teman-temannya sesama mahasiswa dari Indonesia. Karena apa? Karena anak ini banyak bertanya kepada Habib gurunya di Mekah sana. Dan sementara mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di Mekah itu umumnya menurut dia itu tidak mau bertanya karena ada ajaran tawadhu. Enggak, tawadhu itu artinya kok guru digitukan, kok guru kok tidak sopan. Dianggap nggak sopan ya, dianggap karena sopan bertanya gitu ya, itu dianggap bagian dari tidak sopan gitu. Tapi dia biarpun dia agak dikucilkan oleh teman-temannya, dianggap ini nanti kita memperburuk nama Indonesia. Kita kan sudah dikenal sebagai mahasiswa yang baik-baik, yang sopan-sopan. Ini kok ada mahasiswa Indonesia yang
banyak sekali pertanyaan cerewet begitu. Nah, tetapi ternyata ulama di Mekah itu menurut dia akhirnya bilang begini, kunci ilmu adalah pertanyaan. Wah. Nah, itu terus dia ingat. Dan dia merasa bangga bahwa ternyata ulama di Mekah tidak seperti sikap teman-temannya dari Indonesia yang mencela dia banyak bertanya. Ternyata ulama di Mekah itu justru mengatakan begitu. Kunci ilmu adalah pertanyaan. Jadi semakin banyak bertanya, semakin banyak ilmu. Begitu. Nah, sejak itu dia merasa dihargai, kemudian ternyata tidak salah banyak bertanya Ya. itu, termasuk ulama besar di Mekah pun mengatakan kunci ilmu adalah pertanyaan. Berarti yang tidak banyak bertanya tidak akan banyak dapat ilmu, dan begitu. Ah, ya. Dan ini hebat sekali. Jadi ternyata critical thinking itu ternyata begini. Saya pengen mengadopsi sikap ulama itu dan apakah itu lebih baik kalau disadari oleh para orang tua Hmm, dalam hmm. menyikapi anak muda. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya tidak banyak orang tua yang menganggap bahwa anak muda itu dikit-dikit, ini nih masanya dia remaja Mbak, banyak bangkang, nggak gitu ya Mbak ya? Kan anak, Ya, iya, iya. Jadi kalau andaikan kita bisa lebih bijak menyikapi bahwa ini adalah sebuah dari critical thinking karena memang dia sudah, ya sekolah itu kan pasti dapat ilmu ya Mbak ya. Pasti kalau dapat ilmu itu kan pasti dia bertanya, kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti itu. Nah, itu yang mungkin lebih bisa dimengerti begitu oleh orang tua. Ini Nah, menarik Mbak. sulit banyaknya mahasiswa yang tidak mau bertanya di kelas. Itu tidak hanya menggelisahkan kita, juga menggelisahkan beberapa guru besar. Saya pernah ketemu dengan Profesor Sutiman dari Malang, yang dia pengen juga menghidupkan critical thinking di kelas-kelas perkuliahan, sampai dia ini sumpek bahwa kenapa ya tidak ada mahasiswa yang bertanya ya. Sampai dia, Hmm. karena dia guru, dosen, dia tentu tidak marah. Dia cari solusi agar mahasiswa itu mau bertanya. Solusinya Profesor Sutiman itu begini. Dia ngumumkan di depan kelas, mahasiswa yang bertanya apapun akan menambah poin nilai perkuliahannya. Wow. Nah, jadi bukan hanya hasil ujian, tetapi Iya, iya, iya. setiap satu pertanyaan ada poinnya. Nah, itu menurut saya perlu ditiru oleh dosen-dosen yang lain atau guru besar yang lain, bahwa mahasiswa yang mau bertanya dicatat untuk diberi poin. Bahkan kalau bisa, 3 jenis pertanyaan. Pertanyaan yang tidak masuk akal tetap diberi poin meskipun rendah. Pertanyaan yang bagus diberi poin agak tinggi. Pertanyaan yang bagus sekali itu memenuhi syarat critical thinking tadi, itu diberi poin yang tinggi. Menurut saya boleh nggak ya begini dimasukkan dalam sistem penilaian di perkuliahan? Saya mah kalau jadi rektornya setuju sih, Mbak. Anda nggak pernah jadi dosen? Sasa belum, tapi Sasa pengajar, Mbak. Sasa mengajar anak-anak tapi di musik. Gitu. Jadi Oh, ya Sasa juga tahu anak-anak ini tipikal oh yang Anda ngajar musik. Iya, Sasa ngajar piano. Wah, hebat. Iya, jadi Sasa sangat tertarik sekali kalau bicara tentang pendidikan karena memang betul critical thinking Piano adalah salah boleh satu nggak modal ditanya utama. secara kritis? Boleh, boleh sekali. Karena piano Piano itu mah. sebenarnya sistematis. Bisa ada jawabannya. Oh, hebat, hebat. Habis ya waktu ya? Ini belum belum Bah, ini kita kasih kesempatan buat teman-teman yang nonton ini ya Bah ya untuk Nah, tanya-tanya ya Bah Bagi ya. Ini gimana? ya Nah, ini pasti udah bagi ada pertanyaan nih. bagi Mbak Ya. Sasa, Mhm. ini dari akun Tamrin Dahlan. Nah, beliau mengatakan filsafat itu disiplin ilmu tertua yang berupaya mencari kebenaran dan pengetahuan mendalam tentang hakikat realitas keberadaan manusia serta berlaku menggunakan akal budi, rasio dan analis kritis. Ya, Nah, Oke. beliau juga mengatakan akan lebih baik sejak SD diajarkan lagi ideologi Pancasila yang mengandung 45 butir Pancasila, Bah, katanya gitu. ya, apakah Ya. Pancasila itu doktrin atau filsafat? Itu juga harus Ah. kalau Nah, itu itu Bah, ya, doktrin ya. berarti kan bertentangan dengan
dengan naturalnya filsafat, karena filsafat Ya. kan harus mempertanyakan. Ya. Oke, Abah Ya. tadi baik. pakai Ya. filsafat Yang tuh lain tadi, lagi? Bah. Yang Pakai lain lagi? filsafat Untuk tadi katanya. Ya. untuk sementara itu, Bah. Iya, Cuman ini dari ceritanya Abah tadi ada anekdot yang dulu kita tahu langit itu biru, tapi kalau guru bilang merah, kita akan mengatakan merah, katanya gitu tuh. Ini lebih parah lagi. iya, Lebih iya, parah, iya, iya. lebih parah. Betul, Besok betul. boleh dibahas lagi Mm-mm. tentang kenapa orang tua sulit memahami anak muda dan Ya, kenapa anak muda mantap. sulit memahami orang tua. Boleh kalau masih menarik. Ya. Setuju. Nanti mungkin Oke. kita bisa iniin ahlinya ya, Bah ya. Mungkin ada narasumber yang bisa kita join untuk apa namanya berbicara mengenai itu begitu, Bah. Mungkin kalau Silakan, ada silakan. nanti Mungkin kita ini memang ini bagian dari kritisnya keadaan loh ya, bahwa Hmm. uh, supaya generation yang disebut gap generasi itu, Mm-mm, kesenjangan mm-mm, generasi itu mm-mm, bisa terjembatani dengan baik, sehingga mm-mm. memang perlu dibahas lah. Tapi bukan Mm-mm. mempertentangkan orang tua dan muda, tapi bagaimana orang tua bisa memahami anak muda, caranya bagaimana, dan bagaimana anak muda bisa memahami jalan pikiran orang tua, caranya bagaimana. Tidak mempertentangkan, mempersoalkannya, tetapi mencari Ya. solusinya. Begitu. Jalan tengah ya. Ya. Jadi bukan karena siapa yang paling benar, siapa yang paling Ya, salah ya, gitu. ya. Nah, Iya, ya. iya, Oke, betul, ya. betul, betul. Iya, Makasih. terima kasih. Makasih Makasih Abah Nasa. ya. Makasih. Makasih Ya. Abah, terima kasih semuanya. Ya, ini sangat menarik ya teman-teman ya. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya kalau tadi kata netizen, salah satu netizen bilang bahwa filsafat adalah keilmuan yang paling tua. Ini saya setuju karena memang ada salah satu ahli begitu ya. Salah satu ahli yang sangat terkenal namanya Socrates itu bilang bahwa manusia menjadi bijak itu bukan karena tahu segalanya, tapi karena berani mempertanyakan apa yang dianggap benar. Jadi memang kalau kita merasa bahwa kita bukan sok tahu ya, itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi ketika kita berani mempertanyakan, berani tetap menjadi gelas yang kosong untuk menambah ilmu, itulah yang dimaksud dengan sebuah critical thinking. Bukan berarti kita menggunakan ilmu yang kita sudah miliki untuk apa ya? Untuk tidak mau dikritik. Nah, namanya critical thinking itu berarti kita juga berani untuk dikritik ketika kita mungkin salah atau mungkin kita kurang informasinya, maka kita juga harus berani mengakui bahwa iya saya masih belajar karena sebagai manusia saya adalah tempat untuk menimba ilmu begitu. Oke, sepertinya menarik sekali untuk dibahas lebih lanjut begitu, tapi sayangnya kalau dibahas sekarang waktunya tinggal sedikit. Kalau gitu kita langsung ketemu aja di besok dan buat teman-teman yang punya pertanyaan mengenai bagaimana sih sebenarnya nih anak muda dan bagaimana sih orang tua nih gitu harus bersikap besok bisa join di This Morning jam 5 pagi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.